Mitra Pas Kabupaten Pati tahun ini mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah untuk MTQ 30 tingkat Jawa Tengah yang akan berlangsung dari tanggal 25 sampai 28 April mendatang, yang akan melombakan 13 kategori, salah satunya bertempat di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati pada kategori hafalan 10 juz putra dan putri. Nah, sampai sejauh mana persiapan Man 1 Pati dalam kegiatan MTQ ini, khususnya tentang kategori hafalan 10 juz putra putri. Nah, di samping sebagai tempat lomba, kegiatan apa saja sih yang ditempatkan di Man 1 Pati untuk mensukseskan MTQ ke-30 tingkat Jawa Tengah ini? Sudah hadir bersama saya, Mitra Pas, ada Kepala Sekolah Man 1 Pati, Bapak Dr. Andes Haji Aminuddin Aziz MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Aziz, untuk kegiatan MTQ ke-30 ini kebetulan Man 1 Pati ini menjadi salah satu tempat ini untuk hafalan 10 juz. Persiapannya sampai sejauh mana ini, Pak? Iya, jadi setelah ada informasi, kita rapat koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Pati dan juga ada tinjau lokasi oleh pihak Pemprov Jawa Tengah. Maka kemudian beberapa tempat ditentukan tentang cabang untuk pelaksanaan lomba MTQ ke-30 tingkat Jawa Tengah. Dan kebetulan Man 1 Pati kebagian untuk cabang hafalan 10 juz. Nah, ketika sudah dipositifkan bahwa Man 1 Pati sebagai tempat pelaksanaan hafalan 10 juz bertempat di Masjid Ulul Albab Man 1 Pati, maka kami segera membentuk satu tim untuk pelaksanaan MTQ tersebut. Dan alhamdulillah kita berbenah diri karena kita memang menyambut lomba MTQ ke-30 tingkat Jawa Tengah itu karena satu sisi itu adalah penghormatan bagi kami karena kami ditempati, karena juga karena ini lomba musabaqah tilawatil Quran, kami pun sangat mengapresiasi. Oleh karena itu persiapan sampai saat ini insya Allah sudah siap. Kita berbenah diri dari mulai tempat, kemudian juga job description teman-teman yang nanti akan menangani lomba MTQ ke-30 di Masjid Ulul Albab. Berikutnya, selain kita ditempati untuk perlombaan hafalan 10 juz, maka Man 1 Pati dipercaya untuk menjadi petugas paduan suara di dalam pembukaan pada tanggal 25 April tahun 2024 yang bertempat di alun-alun Pati. Jadi ini ada satu tim yang terdiri dari 20 personal anak-anak kami yang sudah kita persiapkan untuk paduan suara. Karena di dalam pembukaan nanti kita dipercaya bahwa padus dari kelompok Man 1 Pati itu akan menampilkan lagu pertama Indonesia Raya, kemudian Mars MTQ dan Himne MTQ. Dan ini insya Allah sudah siap untuk pelaksanaan, sehingga tinggal bagaimana nanti gladi bersihnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 jam 8 di alun-alun. Nah, selain dipercaya sebagai petugas untuk Mars, kemudian Himne dan Indonesia Raya, maka Man Pati juga diberikan satu tugas untuk tempat transitnya pasukan defile seluruh Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten, Mbak. Oh, berarti nanti pusatnya di Man 1 Pati untuk defile itu sebelum nanti berangkat ke Pendopo. Jadi semua kabupaten itu ada perwakilan pasukan defile dari 10 pasukan di setiap kabupaten, kemudian plus pembinanya, maka diperkirakan yang akan hadir di sini adalah 400 personal. Dan kami sudah mempersiapkan untuk tempat transitnya, dan kebetulan nampaknya ada boarding ya, sehingga insya Allah kami siapkan untuk transit tersebut, sehingga kami sudah siap. Kemarin kita koordinasikan sehingga kami antisipasi ketika pasukan defile itu akan gladi pada tanggal 25 pagi hari, kemudian setelah gladi kembali ke Man, kemudian sore harinya ke
simpang 5, maka kami siapkan tempat itu. Dan alhamdulillah dari koordinasi panitia kabupaten kemudian provinsi kami siap, kemarin sudah ditinjau untuk di Man Satu Padi, dan insya Allah ya meski tidak punya tempat khusus tapi insya Allah representatif. Berarti dari Jumat pagi tanggal 25 ini sudah standby untuk teman-teman dari Man Satu Pati untuk gelaran acara MTQ 30 ini ya Pak ya? Ya, tidak menutup kemungkinan yang dari jauh itu datangnya di malam hari Pak. Dari 24 malam itu sudah datang, misalkan seperti Cilacap, Brebes itu kan jauh, sehingga nggak mungkin kan dia berangkat dari pagi hari, sehingga kami siap sudah 24 April malam itu sudah kami siapkan untuk transit, sehingga harapannya di jam 8 pagi itu semua dari pasukan Devil itu sudah ngumpul di Man Satu Padi, karena nanti akan gladi bersih di jam 8 itu. Dan insya Allah mulai dari 24 April malam itu kita siapkan sampai pada pagi harinya, kemudian sampai pada batas untuk pelaksanaan pembukaan. Gitu. Berarti untuk yang menginap nantinya semuanya akan ditempatkan di boarding untuk dari Man Satu Pati atau di sekolah Pak? Ya, ada yang di boarding school untuk yang putri, ya di kamar boarding school putri itu. Kemudian yang putra berada di aula, ya, di aula karena kan kita siapkan semua dengan karpet, kemudian ya sarana penunjang yang lain lah sudah kita siapkan. Kebetulan ada 2 los aula yang cukup representatif untuk kita siapkan dalam penerimaan pasukan-pasukan. Pak, kalau untuk hafalan tadi kan hafalan 10 juz putra dan putri ini kan berarti membutuhkan waktu yang lumayan panjang ini ya Pak ya, kan dari 35 kabupaten kalau misalkan ikut semuanya. Nah ini untuk waktunya sendiri seperti apa ini Pak nantinya Pak? Ya itu dibagi 2. Selain tempatnya di sini, itu ada di gedung SMA 1. Jadi untuk memecah dan efektivitas pelaksanaannya jika tidak di satu tempat. Nah, oleh karena itu, karena masing-masing diwakili oleh kabupaten, maka kalau 35 kemudian dibagi 2 kemungkinan besar, di sini ada 18, di sana ada 17, sehingga pelaksanaan itu agak cepat begitu. Jadi, nah terutama untuk yang memerlukan waktu yang panjang seperti hafalan. Sehingga meski ada 13 cabang itu bukan berarti kemudian ada di 13 titik, tidak, tetapi panitia sudah memperkirakan bahwa durasi yang diperlukan itu kok panjang, tempatnya ditambah. Sebagaimana tadi yang hafalan 10 juz ada 2 tempat itu. Selain di Man Satu Padi ada di SN. Itu dari informasi panitia yang sempat sudah koordinasi bersama kan. Pak, alasannya kenapa untuk hafalan 10 juz ini diadakan di Man Satu Pati Pak? Ini berdasarkan survei dari tim, misalnya kami mengikuti saja. Sehingga barangkali di sini Man Padi juga mungkin terbiasa ya ada anak-anak takut barangkali begitu ya. Sehingga mungkin juga biar termotivasi juga untuk melihat kawan-kawan mereka berprestasi dilombakan di tingkat Jawa Tengah begitu. Mungkin begitu. Kemudian miliunya barangkali miliunya di Man Satu Padi lingkungannya sangat mendukung sekali karena tenang dan lain sebagainya. Itu ya barangkali itu yang menjadi satu dasar dari pemilihan panitia di tingkat Jawa. Karena panitia itu kan kolaborasi, ada dari tim Pemprov, dari Pemkab, kemudian dari Kementerian Agama, demikian juga yang calon juri dan hakim. Sehingga beliau sudah menentukan tempat-tempat yang cukup representatif karena ini eventnya adalah event Jawa Tengah, sehingga betul-betul disurvei mana tempat-tempat yang representatif untuk pelaksanaan lomba MTQ. Pak, kalau dari siswa-siswi Man Satu Pati ada yang ikut lomba nggak Pak? Kemarin sempat seleksi ya di beberapa itu, tetapi ketika puncak itu ya kalah. Ya kita masih suka lah gitu, karena memang kami menganggap baik, ternyata berdasarkan Dewan Juri masih ada yang terbaik lagi. Nah itu, tapi kami tidak patah semangat lah ya untuk ikut seleksi. Mungkin mudah-mudahan di tahun depan kita ada kontingen yang berasal dari Man Satu Padi sebagai cambuk ya Pak? Iya.
Nah, kalau untuk paduan suaranya sendiri, ini nanti kan tanggal 25 harus tampil di pendopo. Ini kesiapannya sudah berapa persen ini, Pak? Alhamdulillah untuk tampilan dari aspek konten materi dan lagu itu insya Allah sudah fit gitu. Karena kita setiap saat itu memang harus melaporkan melalui video ke tingkat provinsi, sehingga dievaluasi kekurangannya apa. Ini yang melengkapi, yang kurang tuh masih mungkin seragam ya, seragam siswa itu, karena memang beberapa kali ada satu perubahan karena memang ada pilihan-pilihan yang bagaimana tampil dengan baik, performanya bagus begitu. Nah itu langsung Bu Asisten yang menentukan dari Provinsi Jawa Tengah. Menurut kami sudah bagus, tapi kata beliau masih kurang ini Pak begitu. Kita mengikuti aja. Termasuk di pagi hari ini kemarin kerudung sudah disepakati begitu. Tadi malam ganti lagi ya. Ini kami ya mengikuti saja. Karena ya kami pokoknya alhamdulillah kita sambut dengan senang nantilah untuk lomba di MTQ yang ke-30. Jadi untuk paduan suaranya insya Allah dalam konten untuk persiapan itu insya Allah sudah fit. Hanya ini melengkapi keserasian, kekompakan untuk seragam itu, sehingga ini insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa tampil dengan prima dan tampil dengan bagus begitu. Pak, kalau kendala-kendala yang dihadapi baik itu tadi paduan suara kan tadi jelas karena memang ada dari sana, dari Jawa Tengah yang ini. Kalau untuk tempatnya sendiri Pak, dari kendalanya ada nggak Pak? Kalau aspek tempat sebetulnya tidak, hanya persoalannya adalah ketika penunjukan itu terlalu pendek waktunya, terlalu mepet. Jadi baru beberapa pekan kemarin itu, sehingga sempat untuk pembimbingnya untuk Padus itu ya biasanya untuk mematangkan event-event besar seperti itu butuh waktu minimal 1 bulan ya, karena memang di situ ada suara satu, misalnya suara dua, keserasian dari penampilan itu dibutuhkan. Nah, kemarin kendalanya adalah karena memang waktunya sangat singkat. Ya, kita nggak tahu tiba-tiba kemudian dari tim panitia itu menunjuk satu pagi, sehingga ya akhirnya kami pertemukan dan kita persiapkan. Jadi kendalanya memang di aspek waktunya yang sebetulnya kurang agak leluasa begitu untuk mempersiapkan. Kalau harapannya sendiri Pak terkait dengan adanya gelaran MTQ ke-30 Jawa Tengah ini seperti apa? Ya, harapan dari kami bisa terlaksana dengan sukses dan baik ya. Terutama adalah mudah-mudahan Pati itu kan langganan juara umum. Harapan kami ya Pati menjadi juara umum gitu ya. Sehingga tuan rumah itu didaya di kandangnya sendiri. Harapan seperti itu. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya terkait dengan MTQ ke-30 tingkat Jawa Tengah yang kebetulan Kabupaten Pati tahun ini menjadi tuan rumah Mitra Pas.